bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Senin 29 Mei 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama 4 digit terakhir, nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama 4 digit terakhir, nomor handphone, dan nama sekolah. Contohnya, Dewi _1212_guru SMAN1 Jakarta. Berikutnya, mohon menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang terbaik berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman yang nonton hari ini menyimak penjelasan narasumber kita ya. Nanti kalau punya pertanyaan, boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hootsuite dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan, dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel Abrijeni Pangerapan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Yeti Nurhayati, SPD MPD, selaku Wakil Kepala Kurikulum SMP Negeri 11 Serang untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Yeti Nurhayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zaza. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya Mbak ya. Terdengar Ibu. Oke, soalnya di sini koneksinya sedang tidak terlalu bagus Mbak. Makanya anak-anak juga masih terkendala untuk masuk. Mudah-mudahan nanti segera menyusul secepatnya ya Mbak ya. Oke, seharusnya mungkin pertama yang harus disampaikan mungkin oleh Bapak Kepala, tapi mungkin beliau masih berhalangan hadir karena ada acara lain, mungkin nanti di tengah-tengah bisa bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Hirza Zanuba sebagai host, kemudian salam kenal juga untuk Ibu Hani, Pak Ahmad, dan Pak Tuahta ya, kalau nggak salah yang pertama dulu juga sempat bertemu. Kebetulan hari ini yang akan saya sampaikan mengenai etika digital ya. Etika digital. Tadinya saya mau ganti laptop, tapi mudah-mudahan terdengar ya Ibu dan Bapak ya. Kemudian yang akan saya sampaikan itu adalah etika digital. Mungkin sudah bisa saya share screen dulu sebentar Ibu. Oke, yang pada kesempatan ini akan saya sampaikan yaitu adalah materinya etika digital. Kemudian yang pengertian dari etika digital itu adalah aturan penggunaan teknologi, di mana pada saat ini ketika kita menggunakan teknologi dalam keseharian kita ya, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, malah bahkan itu mau aktivitas individu atau pribadi gitu ya, ataupun untuk pekerjaan. Nah, untuk menggunakan digital atau teknologi ini, kita memang harus mengindahkan aturan-aturan dalam penggunaan teknologi. Nah, alasannya kenapa dalam menggunakan teknologi atau berteknologi itu harus ada etika. Jadi tujuannya atau alasannya itu untuk mengurangi atau menghindari tindakan-tindakan yang merugikan tentunya, gitu ya. Di antaranya ada tindakan bullying atau berita palsu ya, yang banyak kita tahu yang tersebar oleh orang-orang bertanggung jawab, kemudian di-share kembali tanpa diperhatikan kebermanfaatannya. Kemudian juga yang ketiga yang paling mengkhawatirkan itu adanya pelecehan seksual yang mungkin dilakukan meskipun tidak secara langsung atau mungkin secara verbal gitu ya. Dan yang paling banyak sekali sekarang ditemukan itu adalah ujaran kebencian gitu kan, di mana kita biasanya lihat di media sosial terutama itu dengan mudahnya kita bisa mencaci orang dan seterusnya, atau mengkomentari, tentu saja mengkomentari negatif gitu ya pada orang lain, itu yang banyak kita temukan di media sosial gitu. Nah, mungkin inilah kenapa kita perlu belajar tentang etika berdigital gitu ya, atau etika berinternet. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ruang lingkup etika gitu ya, itu memang tidak bisa dilepaskan dari 4 hal sikap yang harus kita kembangkan atau kita lakukan gitu kan. Yang pertama adalah kesadaran gitu bahwa apa yang kita lakukan atau kita mengakses sesuatu itu harus dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian tentu saja apa yang kita lakukan itu juga harus sertai dengan sikap tanggung jawab. Jadi ketika kita berkomentar atau kita mengomentari orang lain, terutama ya di medsos atau di internet gitu ya. Nah, itu juga kita harus bisa menyikapi dulu ketika kita mau
kita berkomentar atau kita melakukan atau kita memberikan saran ataupun kritik kepada orang lain, itu tentu saja harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab gitu ya. Dan ataupun kalau misalnya sudah terjadi apa yang kita lakukan atau apa yang kita katakan itu salah, mungkin kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian sikap yang ketiga ada kejujuran. Nah, kejujuran ini yang sering berkenaan dengan penghargaan terhadap hak cipta orang lain gitu ya. Kadang kita tidak jarang mengutip gitu ya, mengutip dengan tidak menggunakan kaidah yang benar gitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam plagiat gitu ya. Nah, itu yang harus kita sikap yang harus kita miliki di dalam etika berinternet. Kemudian yang keempat adalah kebajikan atau kebaikan. Jadi kita sebisa mungkin ketika kita men-share atau membagikan sesuatu di media gitu ya, itu adalah mengandung unsur-unsur kebaikan untuk banyak orang atau kebermanfaatannya. Nah, kemudian ada 5 prinsip dasar etika berinternet. Itu yang pertama, memperhatikan jejak digital gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan menyebarkan kebencian. Kemudian tadi jangan berkata kasar atau hate speech. Kemudian ketika kita berkomentar atau melakukan sesuatu di dunia maya, itu harus memperhitungkan reaksi yang akan muncul dari halayak umum tentunya ya, tentang apa yang sudah kita lakukan gitu. Tadi berhubungan dengan tanggung jawab tadi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu adalah memperhatikan waktu dan durasi menggunakan medsos gitu. Kadang-kadang ini yang sering sekali kita lakukan, kadang lupa waktu gitu kan, tidak memperhatikan waktu atau setiap saat menggunakan waktu kita untuk bermedia sosial gitu kan, sehingga kadang-kadang kita suka lupa waktu dan lupa bahwa ini adalah ranah publik gitu ya, seolah-olah kita seperti menjadi ranah pribadi, sehingga dalam berkata-kata kadang kita lupa bahwa ada hak orang lain atau pribadi orang lain yang harus kita hargai. Nah, kemudian dari tadi yang saya bicarakan, kalau untuk kita di lingkungan sekolah ya, bahwa teknologi itu sudah pasti juga memiliki manfaat yang tidak bisa kita pandang kecil gitu ya. Di mana tahun 2020 kita dipaksa untuk menjadi alih gitu ya, beralih dari pembelajaran yang tatap muka menjadi daring, ini amat sangat bermanfaat ternyata teknologi itu. Nah, jadi saya tuliskan yang pertama manfaatnya itu adalah kita bisa menggunakan platform yang ada, platform pendidikan yang ada itu untuk pembelajaran, dan itu amat sangat membantu kita pada saat itu yang tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kemudian untuk saat ini kita banyak menggunakan internet atau teknologi itu, yaitu adalah untuk sumber belajar. Jadi tidak jarang ketika guru melakukan aktivitas pembelajaran bersama siswa di kelas, terkadang kita bisa juga menggunakan teknologi atau kita mencari sumber-sumber belajar yang kita bawa ke kelas itu dari internet, di mana yang kita tahu kan sumbernya banyak gitu ya, dari mulai video, gambar, artikel, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber belajar. Nah, kemudian yang ketiga, yang manfaat teknologi untuk pembelajaran itu juga kita bisa gunakan sebagai sarana berbagi hasil belajar. Artinya kita bisa share kepada teman-teman yang lain, mungkin yang seprofesi dengan kita, atau misalkan orang umum, bahwa hasil dari belajar kemudian bisa kita sharing melalui media sosial atau internet seperti itu, sehingga tadi prinsip yang tadi bahwa apa yang kita share itu mengundang kebaikan atau kebajikan bagi semua orang. Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwa anak-anak sekalian, ketika kita menggunakan teknologi untuk proses belajar mengajar gitu ya, atau kita bertemu secara daring atau tidak tatap muka, ada beberapa etika yang harus diperhatikan gitu ya, terutama yang pertama ada 6 yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, disiplin waktu gitu ya. Nah, jadi tepat waktu masuk, kemudian selesai. Biasanya kalau itu langsung ya, seperti saat ini nih, kita waktunya kurang tepat nih, karena anak-anak masih banyak
terkendala persiapan, kemudian karena kita berkumpul di satu tempat, kemudian ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Kemudian yang pertama tadi sudah disiplin waktu, dan yang kedua etika belajar pada saat pembelajaran secara langsung, secara daring, itu menyalakan kamera dan izin ketika ingin meninggalkan webinar atau Zoom gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tentu saja ini juga yang kita kembangkan di kelas ya. Ketika kita belajar bersama, itu juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah mematikan suara ketika ada satu pihak yang berbicara gitu. Kemudian membuka suara ketika giliran berbicara. Dan yang kelima adalah rapi dan sopan. Nah, ini juga kenapa dimasukkan ke dalam etika dalam proses belajar online. Kita banyak temukan pada saat belajar online kemarin ada yang masuk Zoom tapi nggak pakai seragam karena merasa belajarnya dari rumah seperti itu. Padahal etikanya ketika proses pembelajaran tetap harus menggunakan seragam. Kemudian yang terakhir adalah tidak makan dan minum saat pembelajaran berlangsung, gitu ya, atau melakukan sesuatu yang kurang sesuai atau tidak pantas. Nah, di sini saya akan mengutip pendapat dari Dirjen Aptika Kominfo. Peningkatan penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Nah, ini yang perkembangan teknologi itu harus juga dibarengi dengan kedewasaan kita dalam berpikir dan bersikap, bahwa teknologi akhirnya bisa kita gunakan untuk istilahnya membantu aktivitas kita atau mempermudah aktivitas kita, tapi tentu saja dengan tidak menggunakan tanpa melihat batasan sehingga bisa merugikan banyak orang, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, Ibu dan Bapak, kemudian anak-anak sekalian yang pada saat ini hadir. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kegiatan hari ini selesai dengan lancar dan semua bisa menyimak dengan baik dan mengambil manfaatnya. Terima kasih Mbak Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share ya. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeti Nurhayati yang telah memberikan paparannya tadi. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki sesi paparan materi dari para narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital?
Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital, jurus-jurus yang harus kita kuasai ya, apalagi sekarang kita hidupnya di era digital, semuanya serba pakai internet ya, kita bergantung sama teknologi ya teman-teman ya. Tapi harus selalu ingat, walaupun kita berinteraksi di dunia digital atau dunia maya, kita harus selalu ingat kalau yang kita temui juga sama seperti kita, manusia nyata. Bedanya kita komunikasinya lewat monitor aja. Jadi kita tetap harus menerapkan etika dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini, kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, ada keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Bapak Tuahta Hasiholan, beliau merupakan instruktur edukasi for ID. Kedua kita punya Bapak Ahmad Rofahan, beliau merupakan jurnalis dari medcom.id. Dan yang terakhir kita punya Ibu Hani Purnawanti, beliau merupakan pengurus pusat relawan TIK Indonesia. Wah, keren-keren semua ya narasumber hari ini ya. Pastikan teman-teman menyimak penjelasan mereka. Nanti kalau punya pertanyaan untuk para narasumber, boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Formatnya nama, ditujukan untuk siapa, dan isi pertanyaannya apa. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke paparan materi para narasumber. Karena sudah hadir bersama kita hari ini pembicara yang pertama yang akan membagikan insight-nya, kita sambut Bapak Tuahta Hasiholan. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mbak Zaza. Bapak, hari ini kita mau bahas pilar yang pertama ya Pak ya, ngomongin soal kecakapan digital. Mungkin Iya, benar. Alan akan memberikan paparan ya, bagaimana sih seorang yang cakap itu dalam memanfaatkan teknologi untuk proses belajar dan mengajar supaya optimal gitu ya Pak ya, apalagi buat Benar. teman-teman hari ini. Kalau gitu langsung saja kami persilakan Bapak Tuahta Hasiholan untuk memberikan paparannya dari pilar pertama kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman di sini, adik-adik. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke. Pada kali ini kita sharing ya. Saya sharing di sini cakap bermedia digital, teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar, di mana tentu ini penting untuk kita ya sebagai peserta, kita sebagai siswa, sebagai masyarakat, bahwa pentingnya cakap bermedia digital itu dalam kehidupan kita sekarang sangat bermanfaat ya. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Tuahta Hasiholan Pinem, biasa dipanggil dengan Olan. Saya sebagai instruktur edukasi ID. Pertama ya, cakap bermedia digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, terus seperti jaringan internet. Nah, di mana kita sebagai pengguna benar-benar harus paham ya dalam bermedia digital supaya kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Tuh. Nah, kita sebagai individu yang cakap bermedia digital, kita harus mampu nih mengetahui, memahami, dan menggunakan mulai dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam landscape digital. Apa aja sih yang harus kita pahamin? Kita bisa mulai dari mesin pencarian, aplikasi percakapan, dan media sosial, serta aplikasi dompet digital atau loka pasar dan transaksi digital, di mana hal-hal ini penting banget nih untuk kita dalam bersosial media ya, supaya kita benar-benar maksimal dalam menggunakannya. Nah, tentunya sebelum ke
aplikasi-aplikasi yang tadi ya, dalam kita benar-benar memanfaatkannya, kita harus tahu dulu nih software itu apa. Nah, jadi software itu adalah seperangkat instruksi atau data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan proses komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu ya, misalkan aplikasi ya, itu adalah software. Nih seperti yang kita lakukan sekarang melewati platform Zoom ya, ini adalah softwarenya gitu. Nah, lalu ada namanya brainware, di mana brainware itu adalah kita menggunakan ya, kita sebagai pengguna, kita mengoperasikan perangkat komputer tersebut gitu. Kita sebagai brainware-nya. Nah, lalu ada hardware, di mana hardware ini adalah perangkat keras ya secara fisik ya. Seperti yang kita gunakan sekarang, ada laptop, ada handphone ya. Di mana semua ini akan maksimal pemanfaatannya saat kita benar-benar sebagai brainware ini maksimal ya, paham terus ya, dari segi kecanggihannya itu, dari segi fitur-fitur ya, karena seberapa canggih software, seberapa canggih hardware, kalau kita sebagai brainware gak maksimal menggunakannya, itu akan sia-sia gitu. Jadi nggak terlalu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, ya gitu. Makanya kita sebagai brainware benar-benar harus aware terhadap fitur-fitur yang ada pada software dan hardware. Nah, kita mulai dari mesin pencarian, di mana mesin pencarian ini bisa membantu kita untuk mencari tugas-tugas ya, tugas-tugas, ilmu pembelajaran di sekolah, atau informasi-informasi yang kita mau gali ya gitu. Nah, mesin pencarian ini kita membahas dari mulai definisi, jenisnya, terus proses kerjanya, cara penggunaannya, lalu informasi yang kita bisa dapat dari sebuah kata kunci, atau dari fitur-fitur seperti kita memvalidasi sebuah informasi gitu. Nah, contohnya di sini ada beberapa mesin pencarian ya. Ada Google tentunya yang kita gunakan, ada Baidu, ada DuckDuckGo, ada Yandex, dan lain-lain. Nah, di setiap negara mesin pencarian itu bisa berbeda-beda. Jadi nggak semua negara itu menggunakan Google ya gitu. Yang kalau di Indonesia kita pakai Google. Nah, ada beberapa negara hanya menggunakan Baidu contohnya gitu. Nah, tetapi di sini kita ada statistiknya bahwa search engine yang paling banyak digunakan itu Google ya gitu. Nah, gimana sih proses mesin pencarian ini? Nah, kita harus tahu nih gimana proses mesin pencarian. Pertama, dia punya 3 tahapan utama. Pertama itu ada crawling ya, di mana tahapan ini si search engine itu bisa menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode dari setiap URL halaman yang ditemukan. Misalkan kita mau cari informasi tentang literasi digital, maka dia akan meng-crawling ya gitu di Google sendiri ya, di search engine-nya itu sesuai dengan kontennya. Lalu indexing itu proses penyimpanan dan pengaturan konten-konten yang ditemukan. Jadi saat kita ketik literasi digital, maka dia proses crawling, lalu dia mengindeks ya informasi-informasi apa aja yang berkaitan dengan literasi digital. Baru proses ketiga adalah ranking, di mana ranking tersebut dinilai berdasarkan seberapa banyak orang berkunjung kepada link tersebut gitu. Jadi nanti kalau kita cari literasi digital, maka informasi tentang literasi digital yang banyak dikunjungi, maka dia akan ada di urutan paling pertama, atau literasi digitalnya link-link yang paling relevan ya gitu tentang literasi digital. Terus sampai yang nggak paling relevan itu biasanya di urutan terakhir gitu. Nah, tipsnya menggunakan filter dalam mesin pencarian itu untuk kebutuhan belajar kita ya. Jadi misalkan di sini adik-adik mau mencari informasi tentang literasi digital, tetapi mau butuh bukunya aja gitu. Jadi mau belajar e-booknya aja gitu. Jadi nggak secara keseluruhan. Jadi kita lebih tertarget ya apa yang mau kita cari. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan dalam proses belajar kita. Jadi kalau adik-adik mau mencari video tentang matematika gitu, maka
adik-adik tinggal gunakan fitur di Google itu video, maka akan terukur ya apa yang mau adik-adik capai dalam mesin pencarian gitu. Nah, ini yang nggak kalah penting. Tadi kita dalam proses belajar ya, kita bisa menggunakan mesin pencarian. Nah, yang kedua ada aplikasi percakapan ya dan media sosial, di mana ini selalu lekat dengan proses belajar kita di sekolah ya. Karena aplikasi percakapan ini perkembangannya sangat signifikan ya. Jadi sangat menarik ya. Karena berkaitan dengan berbagai aspek ya. Ya tentunya kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan pengguna aplikasi percakapan ini dapat memunculkan beragam permasalahan ya kalau tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya. Nah, makanya kita nih harus benar-benar punya kompeten dalam menggunakan aplikasi percakapan karena nggak sembarangan menggunakannya. Kompetensi apa aja sih yang harus kita miliki? Kayak mulai mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Gitu. Jadi ini ada banyak sekali kompetensi yang benar kita harus miliki biar kita benar-benar makin cakap nih dalam media digital gitu. Karena keunggulan media sosial sendiri di aplikasi percakapan ya, ini punya keunggulan ya dibandingkan media konvensional. Karena dia mudah. Kenapa mudah? Karena dia mempunyai tingkat kecepatan yang sangat bagus ya, ringkas, simpel, user friendly dan padat. Lalu yang kedua interaksi, dia mempunyai hubungan yang lebih intens, memberi kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholder ya gitu. Lalu ada global, jangkauannya luas, jadi adik-adik bisa berkomunikasi bukan hanya di Indonesia aja tapi di luar negeri juga gitu. Nah, ada tips dasar menggunakan aplikasi percakapan. Yang pertama kita harus kenali, tentunya aplikasi percakapan itu punya kelebihan dan kekurangannya dalam aplikasi percakapan yang digunakan. Lalu yang kedua, update, memperbaharui aplikasi percakapan yang digunakan. Kenapa kita harus memperbaharui aplikasi percakapan kita? Karena tentunya versi update itu adalah versi yang terkini. Jadi adik-adik bisa menggunakan fitur-fitur yang terkini untuk proses pembelajaran gitu. Jadi nggak ketinggalan. Apa aja sih contohnya? Salah satu contohnya gini, kalau misalkan memutuskan sesuatu nih di aplikasi percakapan. Nah, itu ada yang terbaru misalkan toolsnya, fiturnya adalah polling ya, polling. Jadi bisa memilih jawaban A, B, C gitu. Kita polling misalkan pemilihan ketua kelas gitu. Nah, itu fiturnya bisa kita gunakan di aplikasi percakapan gitu. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan fiturnya ya tadi salah satu contoh yang fiturnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada aplikasi, pada pengaturan aplikasi. Karena banyak ya fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Contohnya, fitur memblok seseorang. Kalau ada seseorang yang fitur blok aja itu sangat bermanfaat kalau seseorang tersebut terlalu mengganggu kita di media sosial, atau orang tersebut ada misalkan penipuan melewati aplikasi percakapan. Nah, itu kita bisa gunakan fitur blok, jadi kita nggak terganggu dalam aplikasi percakapan tersebut yang mengarahkan kita ke hal-hal negatif gitu. Jadi itu ada salah satu tips dasar menggunakan aplikasi percakapan. Nah, yang ketiga, kita harus juga kenali dompet digital, kopasar, dan transaksi. Kenapa? Karena tentunya saat dompet digital ini kita bisa gunakan dalam proses kayak misalkan kita mau punya kebutuhan untuk belajar ya, kebutuhan untuk belajar, membeli bahan ajar atau membeli alat-alat praktik ya. Kita juga harus tahu nih menggunakannya ya, menggunakan dompet digital. Terus kita harus tahu menggunakan transaksinya, karena banyak sekali kasus-kasus ya tentunya yang viral ya, karena nggak kenal dompet digital, terus nggak kenal transaksi di media digital itu seperti apa. Salah satu contohnya viral itu sistem COD gitu ya, dimana bisa banyak
banyak korbannya ya karena tidak memahami betul transaksi di media digital itu seperti apa gitu. Jadi barangnya dibuka terus ternyata nggak cocok dikembalikan lagi gitu padahal udah dibuka gitu. Nah itu kan karena kurangnya pemahaman bertransaksi digital, maka semuanya dirugikan, si penjual dirugikan, si pembeli rugi, terus si pengantar juga rugi gitu. Jadi kita harus benar-benar paham betul dan cakap dalam bertransaksi juga gitu. Nah, di aplikasi dompet digital ini kita juga harus kita kenali karakternya masing-masing, terus kita bisa tentukan kebutuhan yang kita mau tuh apa aja, terus kita prioritaskan. Nah, langkah-langkah mendasar agar tidak keliru saat bertransaksi itu, pertama kita temukan produk yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan adik-adik mau membeli sesuatu untuk alat praktik atau belajar, nah bisa tentukan dulu nih. Terus kita lihat kategorinya, terus lihat deskripsinya. Ya tentunya menggunakan fitur pencarian ya. Lalu yang kedua pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Terus yang ketiga jika ingin membuat penawaran dengan penjual, nah silahkan dilakukan karena ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dari aplikasinya gitu. Yang keempat, klik icon keranjang pembeli ya, harus menentukan pilihan terlebih dahulu ya untuk melanjutkan proses check out. Terus apabila ada voucher, silahkan gunakan vouchernya gitu. Pada halaman checkout kita pastikan alamatnya benar. Terus pilih metode pembayaran yang diinginkan. Nah, cakap bermedia digital dengan mengasah keterampilan hard skill dan soft skill tentunya ini juga bisa kita gunakan ya di media digital ini untuk mengasah keterampilan kita ya. Karena kenapa peluang di era digital ini banyak sekali ya. Gitu. Jadi adik-adik sudah bisa melihat ya karena bonus demografi untuk anak-anak muda sekarang itu banyak sekali ya, seperti content writer, developer, UX writer, terus desain, videographer. Nah ini adalah peluang job desk peluang di era digital yang bisa sangat bermanfaat untuk kita gitu. Nah platform pembelajarannya itu banyak banget nih di media digital, mulai dari rumah belajar, mulai terus kelas pintar, ruang guru, Zenius, Udemy. Ini adalah platform pembelajaran yang benar-benar bisa relevan ya untuk kita pelajari supaya skill kita update terus dan kita tahu di dunia di perkembangan sekarang job desk yang bisa diterima sama di era digital itu apa aja gitu. Nah ini salah satunya ya. Jadi anak muda sekarang ya banyak banget nih tertarik dengan pekerjaan yang freelance. Jadi kita tadi udah mulai dari platform pembelajarannya dan ternyata di dunia media digital itu ada pekerjaan namanya freelance di mana banyak sekali kita bisa mengerjakan proyek-proyek yang sesuai dengan minat kita ya, sesuai dengan bakat kita ya. Di sini ada situs-situsnya nih. Jadi pekerjaan itu nggak harus ke kantor gitu, nggak harus ke kantor macet-macetan, tapi kita bisa gunakan situs freelancer gitu ya. Nah mulai dari freelancer Indonesia, 1000, Fiverr sampai dengan Saperproof gitu. Jadi banyak sekali di sini platform-platform yang bisa kita gunakan ya. Nah lalu kita harus kenali dulu nih minat diri kita mau kemana. Misalkan kita suka editing, berarti kita harus belajar dengan software editing. Terus kita lihat prospek masa depannya gimana dalam yang kita minati di masa depan nanti ada nggak nih prospeknya. Nah kalau terus kita bisa cari referensi di internet, jadi kita bisa lihat video-video tutorial, lalu kita bisa mengikuti webinar. Nah ini untuk meningkatkannya bagaimana caranya, yaitu kita praktik secara teratur, minta kritik dan saran, terus ikuti kursus online ya, dimana ini juga banyak sekali ya kursus-kursus yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah yang gak kalah penting adalah soft skill, dimana kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu dan kita mempunyai jiwa kepemimpinan dan komunikasi yang baik dan kerja tim, karena tentunya di era sekarang kerja tim itu sangat penting ya.
Tuh, jadi kita bisa banyak sekali kebantu dalam melakukan pekerjaan kalau dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi cakap digital itu harus benar-benar kita cakap dalam menggunakan software, hardware, terus transaksi, terus kita harus tahu meningkatkan skill kita gitu supaya media digital ini benar-benar bermanfaat untuk kita dan orang sekitar kita. Oke, saya senang nih sudah berbagi dengan adik-adik di sini. Semoga nanti ilmunya bisa dipraktikkan secara langsung dan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Dan untuk adik-adik kalau mau mendownload ya materi cakap digital lebih banyak lagi, silakan unduh di literasidigital.id atau follow IG Siberkreasi. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Pak Atul Tahasiholan atas paparannya tadi dari pilar kecakapan digital. Pak Awan, sekarang kan teknologi udah makin canggih ya. Bayar aja udah nggak pakai uang cash lagi, tinggal di-scan aja. Bahkan sekarang ada yang namanya ChatGPT atau AI. Kalau menurut Pak Awan, dengan kecanggihan teknologi ini, mungkin nggak sih nanti SDM kita tergeser, bahkan banyak orang yang nganggur karena semua udah pakai teknologi digital gitu, udah nggak butuh udah nggak butuh orang lagi. Kalau tanggapan Pak Awan gimana? Oke, tentunya kalau kita ya sebagai tadi yang saya sudah jelaskan, kita sebagai brandware ya mengguna software dan hardware-nya, fitur-fitur yang kayak ChatGPT itu adalah fitur yang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk melakukan proses pekerjaan kita atau tugas-tugas kita. Nah, yang fitur-fitur itu yang nggak punya adalah critical thinking ya, gitu. Jadi cara berpikir kritisnya untuk menyelesaikan sesuatu itu mereka nggak ada. Nah, kita sebagai yang brandware, kita benar-benar harus memiliki critical thinking supaya kita bisa maksimal menggunakan fitur-fitur yang ada. Gitu. Oke, jadi memang secanggih-canggihnya si ChatGPT ini tetap aja ada kekurangannya tadi bagian critical thinking-nya gitu ya Pak Olan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Olan. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu di sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Pak Tuah Tahasiholan, boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau remind dulu untuk netizen asyik Indonesia. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom komentar yang tersedia, bisa dicek di sana. Karena ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi harus mengisi daftar hadir dulu ya. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Sudah hadir juga bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Rofahan. Halo, selamat siang Pak Rofahan, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi mau bahas di Iya. pilar keamanan digital lagi nih Pak Rofahan. Iya, benar sekali. Iya, oke. Nanti mungkin di paparannya Pak Rofahan akan dibahas ya, apa saja sih yang harus kita lindungi ketika kita berinteraksi di dunia digital supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan digital. Kalau gitu langsung saja kami persilakan Bapak Ahmad Rofahan untuk membagikan materinya dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Baik, mohon izin terskrin ya. Izin memperkenalkan diri, saya Rofahan. Sekarang saya bertugas sebagai jurnalis di medcom.id. Medcom.id itu portal berita milik Bapak, Network. maaf, materinya belum muncul ya? Oh, belum muncul. Bentar. Oke. Apakah sudah muncul? Belum juga. Kalau di layar saya masih gelap. Bentar ya. Sudah muncul Bapak. Baik, saya ulangi lagi, saya Rofahan, saya saat ini bekerja sebagai jurnalis di Medcom ID. Medcom ID portal online yang satu manajemen dengan Metro TV. Saat ini saya bertugas di Jawa Barat bagian timur untuk wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman semua terkait masalah keamanan digital yang menurut saya banyak orang yang mengabaikan hal itu. Padahal
ketika kita mengabaikan keamanan digital, dampaknya akan sangat besar dan sangat berbahaya. Baik itu untuk pribadi kita, orang lain, ataupun bahkan masa depan kita. Oleh karena itu, ini kita memberikan peringatan juga nih kepada teman-teman, terutama teman-teman pelajar yang sekarang sudah nggak bisa lepas dari dunia digital. Oke, yang pertama kita akan memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait pentingnya keamanan digital. Jadi walaupun teman-teman merasa apa yang teman-teman lakukan itu sebenarnya di dunia digital tidak mesti 100% apa yang teman-teman lakukan itu aman 100%. Karena bagaimanapun juga ini sebuah sistem, ini buatan manusia yang tentunya masih bisa diotak-atik oleh orang lain. Oleh karena itu, kita ini yang harus waspada. Salah satunya yaitu misalkan kita harus menjaga data pribadi kita, menjaga postingan-postingan kita, dan sebagainya. Nah, yang kita bahas pertama yaitu yang pertama terkait privasi online. Teman-teman banyak yang tidak sadar bahwa kita sebenarnya memiliki data-data yang tidak perlu dipublikasikan ke orang lain. Seperti contohnya data pribadi, misalkan alamat rumah, nama lengkap, tanggal lahir, dan sebagainya. Kenapa sih kok kita tidak boleh mempublikasikan data pribadi? Pertama, banyak akun-akun penting milik kita itu ketika kita daftar menggunakan data pribadi kita. Contohnya akun perbankan. Akun perbankan semuanya menggunakan data pribadi kita, mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan sebagainya, dan di dalam itu terdapat nama orang tua. Jadi dulu anak kecil itu ledek-ledekan nama orang tua, kalau itu salah satu hal yang sangat penting dalam data perbankan, terutama ibu kandung. Kalau nama ibu kandungnya itu tahu, bisa juga dijadikan salah satu modal untuk bisa membobol akun perbankan kita. Selanjutnya, kalau alamat rumah kita terpublikasi, apa sih bahayanya? Ya, sebenarnya ada hal memang publikasi data-data pribadi itu perlu dilakukan. Contohnya ketika kita sedang presentasi atau berkenalan dengan orang, pasti pengen tahu alamatnya. Tapi yang terpenting jangan terpublikasi secara besar-besaran di medsos, itu kan nggak penting sekali. Dampaknya apa sih? Mungkin teman-teman merasakan sekarang ada modus penipuan dengan cara COD. Mereka mengirim barang ke nama dan alamat tertentu, nomor telepon lengkap, padahal orang tersebut tidak merasa meminta. Nah, dari mana para penipu itu mendapatkan alamat, nomor telepon, dan juga namanya dengan lengkap? Salah satunya karena kita dengan tidak sadar sering mempublikasikan data pribadi kita. Ya. Terus kalau nomor telepon, apa yang bahaya dengan nomor telepon? Sekarang banyak hal-hal yang berbau penipuan ataupun phishing dan sebagainya berawal dari pengiriman pesan secara acak, spam. Misalkan sekarang banyak penipuan melalui undangan digital. Pas diklik ternyata itu sebuah aplikasi dan akhirnya bisa mengambil data kita atau akun WhatsApp kita. Atau misalkan juga dengan nomor handphone kita, akhirnya kita sering dapat spam, minta diisi penawaran pengisian slot judi ataupun juga pinjaman online. Nah, ini mereka dapat nomor telepon itu sebenarnya secara acak, ya, secara acak, dan mereka dapat misalkan dengan cara googling atau lain, atau ada data-data yang tersebar di sekitarnya, sehingga itu mereka gunakan sebagai salah satu modal melakukan penipuan. Oleh karena itu, sekarang kita jangan mudah menyebarkan data pribadi. Selanjutnya, tidak mengirim foto atau video yang sensitif. Nah, mulai sekarang teman-teman bukan mulai sekarang ya, mudah-mudahan teman-teman belum ada yang melakukan aktivitas merekam foto atau video, apalagi yang berbau pornografi. Baik itu untuk koleksi pribadi ataupun diserahkan ke orang lain. Jangan, karena ini dampaknya akan sangat-sangat berbahaya. Ya, walaupun teman-teman merasa itu menyimpan di handphone teman-teman juga, suatu saat nanti data itu akan bisa terbongkar. Karena semua orang dengan kemampuan, beberapa orang dengan kemampuan, mereka bisa membobol, bisa melihat data-data yang ada di handphone ataupun laptop teman-teman. Contohnya gini, ketika teman-teman mendownload aplikasi tertentu,
ada notifikasi izinkan seperti itu dan teman-teman mengizinkan untuk bisa mengakses data ataupun media, maka secara tidak langsung teman-teman mengizinkan orang lain untuk melihat media yang ada di handphone. Itu juga bisa menjadi penyebab kenapa sih kok sekarang banyak foto atau video yang berbau pornografi tersebar. Itu mayoritas bukan karena niat disebarkan oleh mereka, tapi karena tadi mereka tidak sadar bahwa hal tersebut bisa tersebar. Itu kita harus bisa benar-benar memaksimalkan keamanan digital. Ya sekarang lagi rame lah ya, artis yang diterpa masalah seperti itu. Walaupun saat ini nggak tahu nih benar atau enggaknya, tapi ini merupakan salah satu dampak dari kita abai terhadap keamanan digital. Selanjutnya, menghindari penipuan online. Nah, sekarang penipuan juga banyak. Teman-teman pelajar sekarang ini sudah mulai banyak menggunakan marketplace, online shop, dan sebagainya. Tentunya teman-teman juga harus sadar bahwa sekarang banyak penipuan. Misalkan, ada orang menawarkan dengan HP yang murah. Nah, ini teman-teman harus waspada. Misalkan nggak wajar nih harganya. Ini berpotensi penipuan. Atau kita membeli di online shop tertentu, tapi penjual mengajak berkomunikasi melalui WA misalkan. Ini juga sesuatu yang mencurigakan, karena kode etiknya tidak boleh seseorang sedang bertransaksi di online shop, kemudian melakukan komunikasi di luar platform. Yang ketiga, kita harus lihat di komentarnya, di kolom komentar, penilaian daripada pembelinya apakah bagus. Kalau misalkan bagus, oh ini dipertimbangkan, maksudnya berpotensi bagus. Tapi kalau ternyata komentar-komentarnya jelek, nah ini juga harus waspada. Jadi di online shop itu kita harus menggunakan rasional. Pak, ini kira-kira harganya rasional nggak nih? Kalau nggak rasional ya jangan sampai teman-teman membeli itu, gitu. Itu berpotensi bagus. Nah, ketika membeli online barang secara online, saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan online shop yang sudah terpercaya. Jangan melalui media sosial, kecuali memang kita mengenal secara pribadi orang yang jualan. Karena apa? Kalau menggunakan media sosial, kita sudah transfer, uang udah nggak bisa balik lagi. Tapi kalau di online shop, itu nanti ada istilahnya rekening bersama, uang itu tertahan di rekening perusahaan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau merugikan, kita bisa meminta uang tersebut dikembalikan. Nah, ini untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya, menjaga keamanan digital saat belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh, teman-teman sering kan berkomunikasi dengan teman sambil ngobrol, sambil apa. Nah, ini hati-hati, karena tidak sedikit ada oknum-oknum tertentu yang mereka masuk ke rapat online, padahal mereka bukan bagian dari kita. Ya, sering kan ada berita gitu, tiba-tiba layarnya berubah jadi apa, layar presentasinya. Karena sebenarnya yang ngutak-atik itu juga bukan bagian daripada orang yang kita rapat. Nah, oleh karena itu, ketika kita lagi melakukan pembelajaran jarak jauh, hati-hati nih, kalau tiba-tiba ada link yang dikirimkan salah satu teman kita yang mencurigakan, karena itu mungkin saja itu bukan bagian dari teman-teman kita, tapi orang luar yang menyusup masuk ke rapat online kita. Dan jangan juga membagikan informasi-informasi kepada orang lain, misalkan username, password, dan sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali, karena kalau akun kita sudah diambil oleh orang lain, maka nanti itu sangat fatal, terutama terhadap nama baik kita sendiri. Selanjutnya, jaringan WiFi. Gunakan jaringan WiFi yang aman dan terpercaya. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk aktivitas sensitif. Jadi seperti ini. Misalkan saya punya WiFi di rumah, saya itu bisa mengetahui WiFi ini digunakan untuk apa saja, atau oleh perangkat apa saja, akan ketahuan, akan terdeteksi. Nah, begitu juga WiFi gratis yang biasa tersedia di publik. Bisa saja itu merupakan perangkat yang dibuat oleh orang-orang dan produs WiFi gratis. Mereka menyediakan fasilitas WiFi gratis, kemudian diakses oleh teman-teman, dan teman-teman di situ mengakses akun perbankan, mengakses medsos teman-teman,
itu nanti terrecord, terekam semua oleh pemilik wifi-nya itu. Sehingga akhirnya apa? Ya, bisa-bisa akun teman-teman diambil alih oleh mereka. Oleh karena itu, ketika menggunakan akses jaringan wifi publik, jangan membuka atau mengakses sesuatu yang sensitif, tadi akun perbankan, sebagainya. Mungkin kalau buka-buka seperti berita, aman-aman aja ya, walaupun lebih baik juga menghindari untuk seperti itu. Ya. Selanjutnya, terkait password. Seperti tadi saya sampaikan, jangan pernah berikan password kepada orang lain. Ya, jangan berikan. Sering saya sampaikan, banyak kasus juga yang kebetulan laporan ke kami atau ke teman-teman terkait misalkan pencemaran nama baik. Karena misalkan pacarnya itu menggunakan akunnya untuk menjelek-jelekan pemilik akun. Nah, ini awalnya dari apa? Dari memberikan password dan username kepada orang lain. Kalau teman-teman misalkan punya pacar, ya sekarang lagi baikan. Kalau ntar lagi marahan, bisa-bisa hal itu akan berdampak jelek bagi kita. Oleh karena itu, jangan berikan password dan username ke siapapun, kecuali orang tua kita untuk mengontrol aktivitas penggunaan media sosial kita. Nah, agar akun-akun kita tidak mudah terbobol, oleh karena itu, gunakan password yang jangan mudah ditebak dan yang kuat. Ya, contohnya apa yang kuat? Itu kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, terus juga simbol dan angka. Nah, itu gunakan kombinasi daripada huruf, angka, dan juga simbol. Rutin melakukan pergantian password. Dianjurkan teman-teman rutin melakukan pergantian password. Walaupun yang diganti misalkan huruf belakangnya saja atau huruf depannya saja yang tidak diingat, nggak ada masalah. Yang penting rutin, ya. Karena khawatir ternyata akun teman-teman sebenarnya sudah terbobol, tapi teman-teman nggak sadar. Lakukan pengecekan email, apakah pernah terbobol atau tidak. Nah, biar pasti apakah pernah terbobol atau tidak, teman-teman bisa melakukan pengecekan secara rutin. Ada situs-situs tertentu yang teman-teman bisa gunakan untuk mengetahui apakah email kita pernah terbobol atau tidak. Nanti di situs-situs tinggal kita masukin aja email kita, nanti ketika diklik akan muncul apakah pernah terbobol atau tidak. Nah, terbobolnya akun kita tidak mesti karena kelalaian kita. Kadang-kadang ini terjadi karena terbobolnya akun di pihak ketiga. Misalkan kita login aplikasi online shop menggunakan email kita. Nah, ternyata online shopnya itu yang terbobol, sehingga berdampak terhadap username dan password email kita juga ikut terbobol juga. Nah, kalau sudah ketahuan kebobol, apa yang harus dilakukan? Minimalnya teman-teman bisa mengganti passwordnya agar tidak bisa diakses oleh orang lain lagi. Terkait sosial media, nah ini biasanya kalau lagi muda banyak yang guyon, teman-teman kurang bisa membedakan mana guyon mana bully. Nah, kalau teman-teman punya orang yang teman-teman tidak sukai karena dia sering ngomong yang enak, sering komentar yang gak enak dan sebagainya, tinggal akun media sosial teman-teman di privasi ya. Misalkan nggak bisa dilihat oleh mereka, orang-orang tertentu, atau tidak bisa dikomen oleh orang-orang tertentu, sehingga ini menjadikan aktivitas sosial media kita lebih nyaman gitu ya. Terus jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak kenal. Kalau tidak tidak penting-penting banget dan orang itu mencurigakan, sebaiknya jangan diterima. Terutama teman-teman cewek nih. Kalau saya sering ngomong, bagaimana untuk mendeteksi akun ini akun bodong, akun palsu atau tidak? Gampang. Pertama, lihat dari pertemanannya. Kalau pertemanannya misalkan cewek semua, itu biasanya akun cowok jomblo. Nah, kalau begini, udah pertemanannya cewek semua, terus ceweknya gambarnya seksi-seksi, fotonya seksi-seksi, itu akun cowok jomblo cabul. Jadi jangan dikonfirm yang kayak gitu. Jadi sebenarnya mudah sih mendeteksi orang ini niat untuk main medsos untuk pertemanan atau enggak. Lihat aja wajar enggak aktivitas mereka. Kalau enggak wajar, jangan dikonfirm nih pertemanan ini. Selanjutnya, gunakan pengamanan ganda agar perangkat kita nggak terbobol, seperti menggunakan autentifikasi 2 faktor, dan gunakan media sosial secara bijak. Jangan membuli teman-teman kita.
Bedanya apa? Pokoknya kalau misalkan kita dengan teman kita sama-sama tertawa, itu namanya guyon. Tapi kalau ada seseorang yang merasa ditertawai, itu namanya bully. Nah, sekarang bully itu memiliki konsekuensi hukum, walaupun secara online. Makanya ada istilah cyberbullying. Kalau teman-teman melakukan cyberbullying, ada aturannya, ada hukumannya, ada dendanya. Oleh karena itu, teman-teman jangan melakukan itu. Kalau ada yang melakukan seperti itu dan teman-teman merasa tidak terima, laporkan ke guru, laporkan ke BK. Jadi coba selesaikan di tingkatan sekolah. Kalau tidak bisa, sebenarnya memang bisa dimasukkan ke ranah hukum yang lebih tinggi lagi. Cuman coba dimediasi dulu di tingkat sekolah. Yang terpenting teman-teman tidak gunakan media sosial untuk melukai orang lain, untuk menyakiti orang lain. Selanjutnya aplikasi dan perangkat lunak. Seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kita harus mengupdate aplikasi secara rutin. Kalau misalkan ada anjuran untuk mengupdate, ya kita update. Kenapa sih? Ketika mengupdate, ketika ada permintaan update, itu menunjukkan ada celah di aplikasi itu. Yang mana celah itu ya tentunya membahayakan. Bisa saja berdampak terhadap akun kita, bisa terdampak kepada perangkat kita dan sebagainya. Oleh karena itu, pemilik aplikasi itu menyarankan diupdate agar lubang-lubang itu tertutup kembali. Nah, ini kalau minta ada aplikasi diupdate, update. Jangan download aplikasi dari sumber yang tidak diketahui atau tidak dipercaya. Misalkan kalau untuk handphone kan ada Play Store, ada apa lagi ya. Kalau di luar itu lebih baik jangan atau hati-hati. Karena keamanannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh gampangnya GB WhatsApp ya. GB WhatsApp kan dari luar Play Store tuh hati-hati juga teman-teman yang menggunakan GB WhatsApp. Keamanannya tidak bisa dipertanggungjawabkan 100%. Karena tadi di luar perangkat resminya, aturan resminya. Dan kesimpulannya, keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Kita jangan bergantung kepada penyedia aplikasi, kita jangan bergantung kepada pemerintah. Ketika medsos kita bobol, kita nyalain aplikasi, kita nyalain pemerintah. Jangan. Dari kitanya dulu yang benar-benar peduli terhadap keamanan digital kita. Terus lindungi data dan informasi pribadi dengan bijak. Karena akun-akun milik kita terbobol itu salah satunya diakibatkan dari data dan informasi pribadi kita yang tersebar dengan. Mungkin itu saja Kak Hirza, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Rofahan atas paparannya tadi dari pilar keamanan digital. Ngomongin soal keamanan digital yang tadi Bapak bilang kan banyak sekali penipuan-penipuan online yang terjadi ya Pak ya. Biasanya lewatnya SMS, WhatsApp, atau bahkan kita sering dapat terima telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Nah kalau kayak gini kan berarti nomor kita kan diketahui orang-orang jahat ya Pak, malingnya. Ini peran Kominfo dalam menangani kasus-kasus yang banyak terjadi seperti ini apa sih Pak? Ya. Kalau setahu saya memang sekarang kan banyak pengaduan-pengaduan yang bisa kita menyampaikan itu dengan bukti-bukti yang kuat. Nanti nomor-nomor tersebut bisa dinonaktifkan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di ini, Kominfo ketika menjaga seluruh nomor juga mendeteksi juga kan tentu butuh resource yang sangat besar. Oleh karena itu, kitanya sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah. Dengan cara apa? Ya kitanya tadi menjaga keamanan digital kita dengan baik. Jangan sampai ketika bermasalah baru menyalahkan pemerintah. Seperti itu sih Kak Hirza. Oke, tapi berarti nomor kita kenapa bisa bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kayak misalkan kita nih beli pulsa, kan ngisi tulisan tuh di counter itu ada sindikat penjual beli nomor, atau misalkan kita ke sales minta nomor telepon. Sebenarnya kalau kita nggak nyaman juga nggak apa-apa kita tolak. Tapi kan kadang kita kasih juga. Jadi banyak cara mendapatkan nomor telepon ini. Oke, jadi justru database ini banyak juga ya, yang marketnya ya. Masih banyak permintaan yang bisa dijual belikan gitu ya. Berarti kita harus lebih hati-hati dari diri kitanya sendiri ya, ketika kasih nomor ke orang lain gitu. Terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A.
Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, saya mau remind juga nih untuk teman-teman netizen Asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya. Linknya sudah ada di kolom komentar, bisa langsung dicek di sana. Ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nanti akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Kalau punya pertanyaan untuk narasumber juga boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Formatnya nama, ditujukan untuk siapa, dan isi pertanyaannya apa. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir karena beliau sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita sambut Ibu Hani Purnawanti. Halo, selamat siang Bu Hani, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih, Kak Seza. Semoga Ya, kabarnya baik juga ya. Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita mau bahas pilar yang terakhir nih Bu, ngomongin soal budaya digital. Mungkin Betul. nanti di paparannya Ibu Hani akan dijelaskan ya bagaimana sebaiknya warga negara Indonesia ketika berinteraksi di dunia digital dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Iya. Langsung saja kami persilakan Ibu Hani untuk membagikan paparannya dari pilar budaya digital. Waktunya 15 Oke. menit. Silakan, Ibu. Waktunya berapa? 15 menit. Oke, 15 menit. Siap. Terima kasih, Kak Seza. Dan terima kasih buat semua peserta yang masih standby di acara kita ini. Luar biasa. Baru pulang sekolah langsung manteng ya, Ibu Yeti ya, siswanya. Oke, biar gak lama-lama, saya juga langsung aja share screen. Semoga sudah terlihat. Ya, untuk saat ini yang mau saya bawakan tentang hak warga digital. Buat adik-adik semua, salam kenal. Saya Hani Purnawanti, saat ini sebagai pengurus pusat di Relawan TIK, juga menjalankan program Relawan TIK Goes to School. Biasanya aktivitas kami jalan ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan literasi digital sekaligus sambil belajar bareng bagaimana cara memanfaatkan TIK biar makin canggih gitu ya, terutama dalam pembelajaran. Oke, nah terkait budaya media bermedia digital, ini latar belakangnya adalah adanya tantangan budaya digital ya. Apa saja itu? Yakni mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia karena media digital menjadi panggung budaya asing, lalu minimnya pemahaman akan hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, diharapkan nanti kita nih semua sama-sama ya setelah belajar bareng bisa memiliki kompetensi budaya bermedia digital, yakni memiliki pengetahuan dasar akan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara, menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta yang terakhir adalah memiliki pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, ini penting banget ya buat adik-adik para calon pemimpin di masa depan. Nah, budaya digital di sini yang tadi disebut-sebut maksudnya yang mana nih? Tentu saja karena kita ada di Indonesia, budaya digitalnya adalah budaya Pancasila. Dan kita di sini berusaha untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital, sekaligus sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Gimana ya caranya menjabarkan itu semua dalam perbuatan atau aktivitas kita sehari-hari di dunia digital? Tenang, ada bocorannya nih. Jadi sama ya seperti kita kehidupan sehari-hari di dunia nyata, bahwa nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa dipecah-pecah lah ke dalam beberapa perilaku atau aktivitas kita ya. Yaitu misalnya sila pertama, di mana nilai utamanya adalah cinta kasih, kita mestinya saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Lalu yang sila kedua utamanya adalah kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Lalu yang ketiga yaitu nilai utamanya adalah harmoni,
di mana kita semua mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Lalu untuk sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, di mana kita memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Dan yang terakhir, sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong. Bersama-sama kita semua membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, dari sini, dari penjabaran 5 sila yang dituangkan di ruang digital, mudah-mudahan adik-adik bisa menyimak dan nanti kedepannya bisa merealisasikan sama-sama ya. Nah, ada satu hal yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah tentang hak warga digital. Jadi, saya balikkan dulu ke awal ya, dari hak warga digital ini adalah merupakan hak asasi kita juga ya. Nah, hak asasi manusia itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi sendiri juga ada beberapa bagian lagi ya, hak asasi pribadi, hak asasi politik nih ya, yang masih muda-muda sih mungkin belum ya saat ini, tapi nanti semua akan kebagian. Lalu hak asasi hukum, bahwa semua manusia bisa mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi ekonomi, di sini berarti kita semua punya kesempatan atau punya hak untuk memperoleh penghasilan, memiliki sesuatu, berjual beli ya. Dan hak asasi peradilan, serta yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Nah, dari semua hak asasi ini kita ambil hak asasi pribadi ya, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah atau curhatan, dan memilih sesuai keinginan dan bakat. Seperti itu. Nah, karena kita ngomongnya hak warga digital, maka kita perlu tahu juga bahwa ada aspek transformasi digital saat ini ya. Apa tuh? Yaitu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan TIK secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja dalam transformasi digital? Ada 3 ya, teknologi, adaptasi, dan budaya. Nah, tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa dengan era digital ini banyak kemudahan, banyak sekali perubahan yang akhirnya bisa memangkas ya dari sisi waktu, dari sisi kegiatan kita menjadi bisa lebih produktif. Dan ini berarti adanya pemanfaatan teknologi, di mana teknologi ini khususnya penggunaan media digital untuk membantu peningkatan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita sendiri sebagai manusia itu bagian dari transformasi digital di sisi agen perubahan, supaya kita bisa menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam derasnya informasi dan persaingan global. Nah, ini contohnya terutama di dalam teknologi pembelajaran ya. Kalau dulu kita sekolah mesti tatap muka, nunggu Bapak Ibu guru jelaskan, baru kita nanti diberi tugas, lalu kita meniru atau mencari tugas itu istilahnya dikerjakan. Nah, memang sejak adanya pandemi, bagi kita semua yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang serba sulit saat itu, di mana kita nggak bisa ke sekolah, tapi kita harus punya sambungan internet dan mulai belajar daring. Nah, kalau kita memang misalnya tidak menyerah dengan keadaan, pasti kita tidak kehilangan kesempatan untuk belajar ya. Artinya kualitas kita dalam hal meningkatkan pengetahuan tetap ada. Dan bagaimana kalau yang tidak beradaptasi alias menyerah dengan keadaan, udahlah nggak sekolah, usah sekolah, nggak usah belajar gitu, atau juga susah pakai daring ya. Akhirnya ya tidak apa-apa sih, mungkin tidak punah gitu ya, tidak menjadi kita mati, tetapi banyak hal penting yang seharusnya bisa kita sekarang bisa bergerak lebih cepat, lebih gesit, akhirnya tertinggal ya. Nah, untuk itulah pentingnya kita beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, ketika kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu, sudah meningkat kualitas hidupnya, sudah terbiasa memanfaatkan IT atau digitalisasi, maka yang perlu dilakukan adalah kita mempertahankan
kualitas hidup, dan seraya meningkatkan pemanfaatan TIK-nya ya, sehingga bisa diwariskan ke generasi mendatang. Jangan sampai nanti udah biasa belajar online, terus semua normal lagi, belajar online-nya dilupain. Enggak, tapi justru bisa terus digunakan skill-nya. Misalnya kalau di sekolah kita udah sekolah normal lagi nih kayak sekarang ya, Kak Zaza dan teman-teman atau adik-adik sekalian, tetap aja cari kursus yang online, yang ada dari luar negeri. Banyak loh beasiswa yang sifatnya itu nanti bisa meningkatkan kemampuan adik-adik juga. Nah, sekarang kita gabung hak asasi dan transformasi digital. Akhirnya kita punya hak digital warga negara. Jadi hak digital di sini adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Ada 3 ragam hak digital, yakni hak untuk mengakses. Jadi semua kita punya hak untuk mengakses, tidak terbatas, laki perempuan, tua muda, semua punya hak. Lalu hak untuk berekspresi, di sini berarti kita punya hak untuk menyatakan pendapat, membuat atau menyebarluaskan konten, dan menggunakan internet dalam menyelenggarakan masyarakat sipil. Dan yang terakhir adalah hak untuk merasa aman. Jadi di sini kita sebagai warga dengan adanya kebebasan akses dan ekspresi juga memperoleh perlindungan dan merasa aman, dan kita tidak disadap misalnya, dan adanya perlindungan atas privasi kita sehingga kita aman dari penyerangan secara daring. Nah, tadi dengar ya, semuanya bebas, bisa apapun yang kita lakukan itu hak asasi. Nah, tetap ada batasannya ya adik-adik. Apa saja tuh? Bahwa setiap apapun yang kita ekspresikan di media daring, pastikan untuk selalu menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, dan 2, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Ya, nah, jadi ketika tadi sudah bebas, tetap kita harus pagari, karena sebebas-bebasnya kita tidak boleh melanggar hak orang lain ya. Jadi jangan pernah melakukan posting atau ekspresikan dan berpartisipasi dalam ruang publik di media daring itu dengan memposting hal yang bersifat pornografi. Terus juga menyebarkan ujaran kebencian. 3, hasutan untuk membinasakan. Dan 4, advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan dan pemusuhan. Nah, ini lagi dari awal ya. Biasanya nih kita adik-adik, saya juga merasakan waktu masih sekolahnya, masih SMP kayak gitu, kita kayak merasa baru ya dari peralihan remaja menuju dewasa. Kadang-kadang ada hal yang belum bisa disaring. Nah, untuk itu sekarang adanya hak berekspresi dan berpartisipasi ini bisa mulai adik-adik juga terapkan dalam bermedia digital. Lalu dalam perlindungan data pribadi ya. Nah, ketika tadi sudah disampaikan oleh kakak sebelumnya ya, narasumber sebelumnya, bahwa kita memiliki hak untuk merasa aman. Jadi pastikan kalau memang sampai terjadi ada pelanggaran terhadap data pribadi kita selalu siapkan data-data untuk melapor. Ya, jadi laporkan ke pihak terkait, khususnya call center di mana kita merasa data kita dilanggar, lalu juga melapor ke kepolisian. Jika itu terkait keuangan, maka melapor ke OJK atau Bank Indonesia. Dan jangan lupa sebarkan informasi pengalaman kita dengan baik ya tentunya, agar tidak ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Tentunya dalam hal ini setiap laporan harus disertakan dengan bukti-bukti yang cukup ya, sehingga kita sendiri nanti tidak jadi malah jadi menyebarkan perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain. Nah, ini yang terakhir di media pembelajaran saat ini ya, yang saya tahu terutama ketika kemarin sudah mulai adanya pandemi dan teknologi benar-benar digunakan untuk pembelajaran. Di sini semua mungkin ada yang masih SD ya ketika itu, dan sekarang sudah SMP. Semua punya tugas misalnya membuat konten ya, dan atau mungkin sekarang sedang bercita-cita jadi content creator ya, karena melihat bahwa sekarang industri kreatif bidang multimedia atau bidang digital ini sedang meningkat. Nah, pastikan ketika kita melakukan pembuatan karya dan mendistribusikan karya,
kita tahu bahwa ada yang namanya hak kekayaan intelektual, ya, atau HAKI. Ya, HAKI ini adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hal ini juga meskipun tidak nampak, sebenarnya berlaku di dunia digital ya. Jadi gimana caranya supaya kita tidak melanggar HAKI? Nah, caranya hindari penjiplakan. Ya, jadi ketika nanti ada tugas dari ibu guru, bapak guru, ya jangan pernah langsung plek-plek menjiplak karya orang lain dan membuat seolah-olah itu karya adik-adik itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya maupun mengutip sebagian gitu ya dari karya orang lain, pastikan menyebutkan sumbernya. Atau jika memang kita bisa approach ya. Sekarang ini kan pendekatan ya. Kalau sekarang kan relatif lebih mudah mungkin ya menjangkau idola kita atau orang yang punya karya dengan misalnya mencari sosial medianya, lalu DM, itu sebenarnya sudah merupakan etika yang baik ya. Jadi dipastikan adik-adik juga sudah belajar komunikasi yang baik ya untuk mendapatkan izin atau permission dari orang-orang yang memiliki karya aslinya. Lalu yang kedua adalah duplikasi. Nah, ini biasanya zaman dulu nih, mungkin kalau sekarang udah jarang ya, karena aplikasi sekarang itu biasanya dapat lisensinya melekat ke akun ya, akun misalnya sosial media kita atau akun Google kita. Nah, sementara kalau dulu kita itu kalau membeli software misalnya $1.000 itu beli di internet lalu dapat serial code ya. Nah, itu bisa diduplikat itu, dikopi, dibagi-bagi, dijual lagi. Nah, itu sebenarnya sudah melanggar. Apa yang dilanggar? Sebenarnya yang dilanggar adalah hak asasi ekonomi orang lain ya, karena biasanya software-software yang bagus itu kan memang berbayar. Nah, bayarannya kan untuk membiayai pengembangan selanjutnya dan tentunya untuk keuntungan sebuah perusahaan. Dan terakhir adalah distribusi tanpa izin. Nah, di sini mungkin ingin meramaikan channel streamingnya, jadi kumpulkan karya orang, dipublish. Nah, itu sebenarnya juga bukan hal yang baik ya, karena bisa jadi beberapa karya itu memang sebenarnya sudah full license yang dia sendiri memang menghasilkan untuk pengarangnya atau kreatornya. Jadi saya simpulkan di menit ke-16, yaitu dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Untuk itu nanti banyak sekali ya hal yang bisa dipelajari lagi tentang budaya media digital. Silahkan diunduh di buku yang ada di Literasi Digital ID. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan saat menyampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Sasa. Terima kasih Ibu Hani atas paparannya tadi dari pilar budaya digital. Ibu tadi ada sedikit menyinggung soal hak berpendapat ya, atau mengekspresikan diri di ruang digital. Kalau tanggapan Ibu tentang orang-orang yang mengkritik pemerintah lewat media sosial seperti apa? Yang penting viral aja dulu gitu, biar dinotis sama pemerintah. Iya, sebenarnya kembali ya, kritik itu sebenarnya memang seringkali lebih konotasinya negatif ya, kritik gitu. Tapi kalau misalnya memang itu disampaikan dengan bahasa yang sopan, maksudnya dengan kata-kata yang ada faktanya, ada buktinya, ya itu memang menurut saya pribadi itu penting ya dilakukan. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik terus didiamkan dan terlalu banyak orang memaklumi, akhirnya tidak akan ada perbaikan atas keburukan misalnya ya yang ada pada saat itu, baik itu dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik setempat atau mungkin perusahaan kayak gitu ya. Jadi kita melihatnya setiap kritik itu sebenarnya bisa dilihat apakah faktanya sesuai atau tidak. Karena kembali lagi tadi, kalau misalnya dia hanya buat sensasi, itu pasti nanti hukumannya akan kembali ke orang itu sendiri sih. Sudah kritik, tapi tidak terbukti, atau malah bisa di-counter bahwa dia mengada-ada karena hanya sebuah kebencian yang disampaikannya. Nah itu malah nanti akan, nanti malah dia sendiri yang rugi gitu. Jadi ya kita tetaplah
jangan merasa gini lah. Kalau ini saran sih ya Kak, nambah nih. Kita merasa kan kalau kita ngedumel ya sama siapa lah yang kita dekat, kan cuma yang dengar mereka aja gitu. Tapi waktu di sosial media, keluhan atau cacian yang kita maksud mengumpat ke sebagian orang atau nyindir aja, yang baca sedunia gitu. Nanti itulah yang akan terjadi sama kita adalah image yang buruk. Jadi pastikan mengkritik dengan cara yang baik, kasih data, ya tentu aja sangat baik kalau punya keberanian untuk melakukannya. Betul, jadi harus dipikir dulu ya sebelum sampai di sosial media, karena yang baca tuh seluruh dunia gitu ya Bu Hani ya. Iya. Oke, thank you Ibu Hani. Setelah kita akan di sesi Q&A. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditulis pertanyaannya juga ya. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke, itu dia tadi paparan dari ketiga narasumber kita. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang paling menarik ya. Pertanyaan yang pertama boleh ditampilkan Kakak. Dari Kakak Rosa untuk Pak Olan. Dengan adanya percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan komputasi awan, bagaimana Anda melihat perubahan paradigma dalam kecakapan digital yang diperlukan oleh tenaga kerja masa depan? Apakah ada pergeseran dari keterampilan teknis tradisional menuju keterampilan yang lebih berfokus pada pemahaman kontekstual, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi? Silakan Pak Olan. Oke, pertanyaannya bagus nih dari Yorosa ya. Jadi dengan adanya percepatan digital ini, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang benar-benar bisa menggantikan pekerjaan kita ya. Nah, balik lagi bahwa aplikasi-aplikasi yang tersebut ya sebenarnya nggak akan menggantikan pekerjaan kita, karena tentunya ada beberapa yang tidak bisa digunakan dalam fitur-fitur yang pada aplikasi dengan percepatan teknologi itu ya, seperti critical thinking-nya gitu. Jadi itu benar-benar tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan sebuah problem di bidang pekerjaan gitu. Jadi ini bukan sebuah ancaman ya, tapi sebenarnya sebuah keuntungan dengan perkembangan teknologi tersebut, bahwa pekerjaan kita bisa semakin mudah terselesaikannya, terus jadi sangat cepat dan terbantu sekali dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Mungkin itu aja ya jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Olan atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak Rosa ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Eza Saputra untuk Pak Ahmad Rofahan. Terkait dengan keamanan digital, apakah data pribadi seseorang seperti list kontak, foto, video pribadi, dan percakapan di chat akan bisa bocor ke publik jika email orang tersebut sudah diketahui oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab? Seperti contohnya yang belakangan ini sempat viral mengenai video pribadi miliknya yang bisa diasumsikan itu video lama, tapi kenapa pada akhirnya itu bisa dijadikan konsumsi publik? Hal apa yang memicu data pribadi tersebut bocor? Karena hal itu adalah privasi dan menjadi aib seseorang dan akan mengganggu mental health-nya orang tersebut. Silakan Pak Ahmad Rofahan. Baik, kalau untuk gara-gara email sampai terbobol, saya belum menemukan kasusnya. Kalaupun ada, saya belum tahu. Cuman beberapa kasus yang mengakibatkan aktivitas pribadi, video atau foto tersebar, mayoritas itu pertama dikarenakan handphonenya hilang. Oleh karena itu, seperti sering saya sampaikan, yang perlu dilakukan adalah kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, walaupun kita simpan secara pribadi, tidak disebarkan, tapi kalau handphonenya hilang dan bisa diakses orang lain, itu menjadi penyebab. Atau begini, teman-teman, ada orang yang melakukan aktivitas pribadi yang berbau pornografi, direkam menggunakan fotonya, dia merasa itu sudah dihapus, handphonenya dijual, tapi orang yang membelinya itu dia menggunakan aplikasi khusus dan membalikkan lagi data-data yang sudah dihapus, itu juga bisa terjadi. Oleh karena itu, solusi yang paling penting dan yang paling utama adalah tidak melakukan itu. Tidak melakukan hal-hal yang berbau pornografi ataupun yang berpotensi merugikan.
Itu sih Kak Hirza kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Semoga terjawab ya Kakak Eza ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari Kak Abimanyu Sadam untuk Ibu Hani Purnawanti. Ini pertanyaan cukup panjang Bu, mohon disimak baik-baik. Dalam realita dunia digital di Indonesia saat ini, netizen Indonesia dikenal kurang sopan bermedia sosial. Seperti contoh, ketika timnas Indonesia mengalami kekalahan, akun Instagram wasit yang memimpin biasanya akan diserbu oleh netizen Indonesia. Banyak upaya yang pemerintah sudah lakukan, salah satunya adalah webinar seperti ini. Namun, nampaknya sulit untuk mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia. Ujaran kebencian dengan kata-kata kasar seakan-akan bukan perbuatan melanggar hukum. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan UU ITE secara efektif dapat diterapkan di Indonesia? Apakah Kominfo secara khusus dapat melacak ujaran kebencian dan kata kurang pantas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Ataukah pemindahan hanya berlaku apabila seseorang yang tersinggung membawanya ke ranah hukum? Sebab ketaatan terhadap hukum harus diterapkan setiap saat, bukan hanya jika dilaporkan. Silakan Ibu Hani. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Untuk yang sepanjang yang saya tahu sebenarnya ini terkait attitude ya dari masyarakat kita. Seringkali kita masih belum bisa menerapkan bahwa orang itu ada perbedaan, orang itu punya latar belakang yang ya mungkin tidak kita duga lah seperti apa asal muasalnya, sehingga memiliki sikap-sikap yang juga tidak bisa kita duga. Seringkali bentroknya kita pun kadang-kadang karena kita sibuk untuk menyamakan, gimana ya bilangnya ya. Jadi kita tuh ribut karena kita mau semuanya sama, mau semuanya standar. Padahal kita tahu Indonesia itu keberagamannya luar biasa. Jadi terkait itu memang tidak hanya di ranah digital ya. Kalau menurut saya kebiasaan kita mengumpat, kebiasaan kita mencela, bahkan bully pun masih dianggap bercanda. Sebenarnya itu perlu kita benahi juga dulu sih dari kebiasaan-kebiasaan kita di dunia yang bukan digital. Nah, sementara yang kita harus sadari ketika kita berada di dunia yang nyata saat ini, bersama ibu bapak kita, keluarga kita, guru kita, teman kita, itu kan keadaan yang lokal ya sifatnya. Itu tidak bisa kita bawa kebiasaan-kebiasaan buruk itu ke ranah yang lebih global, yang lebih luas. Apalagi dengan internet ya, sedunia bisa lihat komen kita dan begitu celaan jelek kita. Memang kalau dibilang mungkin akhlak kali ya, yang kita mesti benerin dulu sebelum jauh bagaimana kita terampil menggunakan IT ini. Itu sih satu komentar saya. Nah, kalau terkait tadi yang dikatakan bahwa apakah hukum dengan hanya berdasarkan pemidanaan ya, artinya membawa ke ranah hukum itu berdasarkan aduan. Memang yang saya ketahui ya, mungkin saya harus belajar lagi dalam hal ini, itu masih seperti itu. Jadi kalau yang UIT itu memang harus ada dasar aduan dulu gitu, karena memang kecuali mungkin kalau yang memang sifat hasutan dan postingannya itu sudah menggemparkan atau membuat ketidaknyamanan, instabilitas negara ya, bisa jadi itu yang langsung menindak adalah aparat hukum itu tanpa perlu adanya aduan. Tapi saya yakin yang saya tahu sih seperti itu, memang sementara itu adanya aduan, lalu nanti kalau misalnya yang sudah mengadu akhirnya didekati untuk minta maaf, pemusyawarah kekeluargaan, akhirnya dimaafkan. Ya memang mungkin ini kelemahan kita ya sebagai bangsa yang mudah memaafkan gitu ya. Walaupun dari sisi satu hal itu adalah hal yang positif, tetapi akhirnya bisa jadinya yaitu tadi setiap yang melanggar hukum begitu mudah bisa lepas dari jerat karena ya udah penyelesaiannya kekeluargaan. Memang ke depannya sih harusnya ada yang lebih tegas lagi. Itu sih dari yang saya tahu. Jadi mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya.
Karena saya juga mesti belajar tentang itu. Baik, terima kasih Ibu Hani atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak ya. Oke, teman-teman, itu dia tadi pertanyaan netizen asyik yang sudah dijawab oleh narasumber kita ya teman-teman ya. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini. Oke, karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin meminta para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dari masing-masing pilar. Yang pertama saya akan minta Pak Tuah Tahasiholan, silakan Bapak satu kalimat. Oke, seberapapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap digital di dunia digital, kita harus meningkatkan terus kompetensi diri kita, mulai dari menggunakan fitur media digital dan perangkat pada aplikasi yang kita gunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tuah Tahasiholan. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Rofahan. Silakan Bapak. Kalau dari saya, kita meminta teman-teman semua untuk menjaga data pribadi dengan baik, karena itu fondasi dasar menjaga keamanan digital kita. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Hani Purnawanti. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya mau ajak, yuk kita pastikan kita punya budaya digital, budaya Pancasila ya, di mana kita menjadikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital kita dan sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hani. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dalam tema hari ini, teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume singkat aja ya teman-teman ya. Internet adalah anugerah, bisa jadi bencana kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Teman-teman harus selalu ingat, secanggih-canggihnya teknologi atau internet, dia seperti dua mata pisau, punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kita bisa dengan mudah mencari tahu informasi apapun di internet dengan cepat. Tapi dampak negatifnya banyak sekali kejahatan digital yang terjadi di internet. Untuk itu jangan pernah percaya pada siapapun orang yang kita temui di internet. Dan selalu ingat, siapapun yang kita temui di internet adalah manusia, sama seperti kita ya, manusia nyata. Bedanya kalau di internet kita komunikasinya lewat layar monitor. Makanya penting banget untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika kita berinteraksi di internet. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ada siapa aja Kakak? 10 orang dengan pertanyaan yang terbaik. Yang pertama kita punya Kakak Rosa, Kak Dava Hibatullah, Kak Eza Saputra, Kak Yusuf Dendi, Kak Hoirun Nida, Kak Abimanyu Sadam, Kak Bintang Syahputra, Kak Salahuddin, Kak Febi Febriani, dan Kak Faisal Ahmad. Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara saya tutup, saya mau remind sekali lagi untuk teman-teman netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/lipdik Jakarta Banten 072 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/lipdik Jakarta Banten 072 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia yang sudah hadir dan narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Abdul Rahman, Bu Yati Nur Hayati, Bapak Tuah Tahasiholan, Pak Ahmad Rofahan, dan Ibu Hani Purnawanti. Terima kasih atas paparan yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya.
Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik untuknya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih